Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiful Mujani menjadi bulan-bulanan tidak hanya netizen, tapi banyak tokoh yang mempermasalahkan, menghujat, dan menganggap statement atau ceramah dari Saiful Mujani itu betul-betul bisa dikatakan makar. Percobaan makar. Ada beberapa tokoh, bahkan mantan intelijen, mantan kepala PAIS itu juga mengatakan, ini udah pensiunan, tapi mendengar kalimat Saiful Mujani, semua sinyalnya bangun. Biarpun dia tidur mendengar itu, semuanya bangun. Sinyal-sinyal yang ada pada intelijennya itu bangun semua. Nah, kemudian siapa namanya dari pakar hukum, kemudian bahkan teman-teman ojol pun juga menghujat. Tapi memang tidak semua menghujat. Ada beberapa yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Saiful Mujani itu adalah sebuah kebebasan berpendapat. Ya. Nah, terlepas mana yang benar mana yang salah, kita lihat dulu video-video berikut ini. Sensor deteksi dini itu langsung bangun. Apa deteksi dini? Kata-kata apa? Mari kita tumbangkan. Ada kata, dapatkah ditumbangkan? Kalau dapat, bagi bahasa kita itu, ini ada niat ingin menumbangkan. Jadi kalau menanggapi apa yang disampaikan Pak Saiful Mujani berdua, saya tidur aja terbangun. Tidur aja terbangun? Tidur aja terbangun. Artinya apa? Sensor deteksi dini itu langsung bangun. Apa deteksi dini? Kata-kata apa? Mari kita tumbangkan. Ada kata, dapatkah ditumbangkan? Kalau dapat, bagi bahasa kita itu, ini ada niat ingin menumbangkan. Begitu niat menumbangkan muncul, sensor deteksi dini bangun semua. Setelah sensor deteksi dini bangun, semua kamera mengarah kepada dua orang ini. Setelah mengarah, kapan dia on off, tergantung perkembangan dari kedua orang ini dan kawan-kawan. Apabila ini membesar, apabila ini mengecil, atau apabila ini makin panas. Lalu kapan juga sensor-sensor ini akan bergerak on off, sangat tergantung kepada standar masing-masing yang memegang alat ini. Kalau Pati dia agak bisa beradaptasi, kalau Pamen dia setengah beradaptasi, kalau Pamah sangat sensitif. Dan itu otomatis. Iya, sebentar, maksud saya gini, apa kaitannya dengan perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi? Ya, itu yang saya ingatkan, bahwa perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi punya kuping yang sama, punya hati yang berbeda, punya stabilitas yang berbeda, tetapi punya deteksi dini yang sama. Artinya ketika mendengar ini, maka mereka langsung, Anda mau mengatakan itu? Ya. Ini soal keamanan berarti? Ya, kan pekerjaannya dia jelas. Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Oke. Bahwa itu sudah inkonstitusional. Soal bagaimana menyikapi, kalau dikatakan memberi sarannya tidak memiliki ciri-ciri untuk yang positif, tapi tidak perlu impeachment, misalnya kalimat ini sangat inkonstitusional pandangan saya ya, sebagai orang yang berlatar belakang hukum di negara hukum. Islah Bahrawi dan Bung Saiful Mujani masuk dalam pasal itu? Kalau yang saya lihat di media untuk Bung Saiful ya. Bung Saiful, oke. Ya, itu saya menemukan ciri-ciri bahwa itu sudah inkonstitusional. Soal bagaimana menyikapi, kalau dikatakan memberi sarannya tidak memiliki ciri-ciri untuk
yang positif, tapi tidak perlu impeachment. Misalnya kalimat ini sangat inkonstitusional pandangan saya ya sebagai orang yang berlatar belakang hukum di negara hukum. Dan itu masuk negara dalam makar. Kenapa? Bisa masuk dalam pasal makar. Pada ujungnya bisa berpotensi kalau hasutannya berhasil. Hasutannya berhasil. Apa indikator kalau hasutannya berhasil? Ya publik menerima, setuju, tidak usah konstitusional, lengserkan saja dan kekerasan. Maksudnya terjadi demo gitu misalnya? Kalau demo kan ada aturan demo, unjuk rasa itu diatur. Demo yang seperti apa? Setuju kan susah kalau kita bicara. Oke, publik setuju, publik inline dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Saiful Mujani. Kan yang tadinya tidak setuju bisa setuju. Itu ciri-cirinya. Karena apa? Mudah, tidak usah berproses ke MPR, DPR, MK dan seterusnya. Itu paling mudah dianggap ya dengan tujuan yang memang direncanakan, dia berhasil untuk menghasut. Lady, sini berani semua Pak. Bapak jangan hanya berdua. Sini adalah menyuarakan aksi, aspirasi yang mana kegaduhan ini stoplah sampai di sini. Nah itu gunanya kita hadirnya di sini. Mujahidin, tolong jangan acak. Jadi sekali lagi guys, yang ada di pinggir-pinggir tolong rapatlah, tolong rapat. Ini kan aspirasi-aspirasi yang sejalan, yang diinginkan kita bahwa Indonesia ini baik-baik saja. Setuju nggak? Sepakat nggak? Baik Pak, ya kan? Tapi tolonglah, setiap kepimpinan itu memang ada minusnya Pak. Oke, sekali lagi, saya sebagai orang Muslim, saya mengucapkan Assalamualaikum. Tapi saya perlu ingatkan juga Pak, dengan kekuatan kecil ini, bahwa masyarakat ini termasuk saya Pak, saya ini coba sedang melakukan ya kan untuk teman-teman kebaikan masa depan teman-teman driver online. Yang mana Pak Mujahidin, tolong nih diperhatikan ya, tolong staf-stafnya maupun siapanya. Kami ini sedang lagi baik-baikan Pak sama Pak Prabowo. Karena apa? Undang-undang Perpres ini sedang mau dijalankan. Baik itu melalui dari balik DPR, kami kemarin sudah melakukan FGD. Jangan Pak diganggu-ganggu tantangan yang sudah baik ini. Ini tolong nih digaris bawahi, ya kan? Yang staf-stafnya apanya lah pegawainya. Tolong, nama saya kebetulan Agung Pak, ya kan? Saya nggak mau Pak Prabowo tiba-tiba lengser. Lengser tiba-tiba apa? Ganti pimpinan, mati lagi Pak. Kami itu udah 1 dekade Pak. Kami sepakat sebagai orang Indonesia, kita setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, itu sudah dibatasi di dalam konstitusi Pak. Jangan dipelintir. Rusak. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan mempertimbangkan nilai agama, moral, ketertiban umum, keamanan dalam suasana masyarakat yang demokratis. Itu pasal 28 huruf J ayat 2. Jadi kalau Bung Ferry mengatakan kebebasan itu berpendapat harus dijaga, jangan lupa, menyampaikan pendapat itu kalau dia di luar dari koridor konstitusi tadi, norma pidananya sudah ada di dalam ketentuan hukum pidana itu, berarti negara sudah menetapkan demokrasi kita ada larangannya. Sebentar Fer ya. Supaya lurus ini. Oke. Jangan tapi ada dalam kasus ini apa yang dilampaui? Sebentar. Saya belum saya ngomong. Anda kan udah ngomong tadi ya, sebentar ya. Saya udah diadilin hampir setahun urusan itu. Saya mau Jadi bicara saya tahu batasnya. Saya sekolah soal HAM. Saya belum selesai bicara. Enggak. Sebentar. Saya mau bicara dulu ya. Ruli nggak ngerti HAM aja. Jadi begini. Kalau kita norma pidana itu, tadi kita berdebat pasal 104 kemudian masuk ke dalam pasal 191 KUHP yang baru.
pasal 106, pasal 107. Yang dilaporkan adalah tindak pidana makar terhadap pemerintah, menggulingkan pemerintah. Itu sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK nomor 7 tahun 2017. Dan diperkuat oleh putusan MK nomor 28 tahun 2017. Menegaskan MK tidak ingin merubah pendiriannya terhadap pasal 104, pasal 106, pasal 107 KUHP. Yang isinya pasal 107 itu adalah pasal 193, tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah. Apa syaratnya? Pasal 107 itu tindak pidana ya dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah. Dan itu ada dalam norma pidana pasal 193 ayat 1 KUHP kita yang baru. Artinya MK mengatakan cukup 2 syarat. Ada niat dan ada perbuatan permulaan bisa ditindak oleh penegak hukum. Pelintir. Ya, kalau saya masuk Ya, di dalam kasus konteks Saiful ini, Mujani di mana konteks ini dua apa? hal itu? Dua Dalam hal itu konteks di ini mana? Orang sudah menyatakan saya itu menjatuhkan presiden, jatuhkan presiden. Itu niat menurut Anda? Pertanyaannya begini ya, yang dibatasi orang untuk bebas berbicara harus dengan undang-undang. Oke. Yang benar untuk cara-cara pemberhentian presiden dengan kondisi mangkat, Oke, kita tahu lah. berhenti Ya. atau diberhentikan. Oke, Itu enggak. undang dasar. Dalam 45. konteks Saiful Mujani, di mana masuk delik yang tadi Anda sebutkan? Loh, jelas dong. Satu. Menggulingkan pemerintahan, Oke. menjatuhkan pemerintahan itu kan Dia artinya- ngomongin Sebentar. presiden. Anda tadi saya dari awal udah kunci. Saiful Mujani kita harus apa dia bilang berhentikan presiden. Saya kasih tadi ruang abu-abunya. Dia ngomong presiden, 193 ngomong pemerintah. Presiden pimpinan pemerintah. Tapi konsep pemerintah dan konsep presiden beda. Oh, sama dong. Ya beda. Bos. Pasal Tuh, 4 tanya ayat aja dia. 1 itu bicara pemegang kekuasaan pemerintahan adalah presiden. Pasal berapa? Tindak pidana makar itu Undang Dasar 45 ya. Konstitusi 193 ngomong kenapa, pemerintah. Kenapa saya katakan kenapa gini? dia Sebentar, dilarang? Aris ya. Karena dia akan Kenapa kolaps. ada pembatasan? No, melalui udah. undang-undang? Nggak, jangan itu jauh-jauh. berdasarkan ada Ini udah jam indikator 10. ketertiban umum, ada Tadi jam 7 lewat, indikator saya udah keamanan. bilang. Kenapa Jam 7 sampai lewat, dengan hari tolong. ini Nggak. pasal mengenai tindak pidana makar itu konstitusional? Iya, kamu konstitusional. Jadi kak itu implementasinya Nggak ada supaya balik lagi ke orang atas. Ini udah ngerucut ke bawah. Ya, pertanyaan Udah jam begini, 10 Pak. malam. Pertanyaan- Udah ngerucut Bentar. dua unsur. Bung Dia Bung Haris. 193. itu kan Pertanyaannya- penafsirannya Haris Tolong. untuk membela White diri. coffee pasang dulu pasal Tapi hukum yang 193. benar seperti itu. Tolong 193 ada White 193. coffee. Pasal 193 ayat 1 Baca. itu sama dengan pasal Sabar, 107 baca KUHP dulu. Baca. yang lama. Satu SD kita bisa baca dulu. Mana pasalnya? Tampilkan pasal 193 Itu ayat 1. pemerintah Saiful Mujani. Tuh. Setiap Boleh sini, melakukan Bang Haris. makar, Bang Haris boleh sini. sini aja. Duduk dulu dari tadi. Itu menggulingkan pemerintah. Bisa temenin saya sini sama Bang Kan saya tadi jam 7 lewat saya udah Ya, bilang. Gini. Coba Bang Ruli. ini frase ini Baca dulu. sebentar. Baca Setiap dulu. orang Enggak, saya yang bacain deh. Dimulai dengan ya, saya baca deh, saya baca ya. Oke. Setiap Ikro. orang, sebentar Haris, yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun. Ya, sekarang Pertanyaannya, kalimatnya Saiful Mujani apa? Sebentar. Siapa yang disebut dengan pemerintah? Enggak, itu Undang-Undang Dasar 45 pasalnya mengatakan begitu. sebentar. Pemerintah itu ya pasti presiden, pasti wakil presiden. Kenapa pasal itu ada? Anda tahu nggak? Karena pasal itu tindak pidana makar baik kepada presiden, ancaman penyerangan, Adinda Ruli, ancaman saya potong penggulingan. ya. Adinda Jadi Ruli kalau ini, pasal ini untuk nanti saya berikan menjaga kesempatan. Sebentar lagi. keamanan negara. Nanti saya Bung karena Ferry. ini dia menuduh saya konstitusional. tidak baca ya. Pasal Ini konstitusional. 193 yang tidak dijelaskan Ruli ini ada. Bang Ruli sini aja nggak apa? Pak Ruli, duduk dekat-dekat sana. Pasal 193 ini Bang Ruli ada penjelasannya. Apa yang dimaksud pemerintahan itu adalah mengubah Mentiadakan susunan pemerintah atau mengganti. Apa? Kan begitu kan? Kan suruh sabar saya. Sekarang Anda Ya kan? sabar. Di penjelasan 193 itu adalah mengubah struktur pemerintahan sebagian atau keseluruhannya. Nggak begitu, Jadi- Ferry, sebentar ya. Fer,
Tunggu kan. Kalau mengganti menjatuhkan, ya, menggulingkan, itu artinya unsur tadi sudah masuk. Penjelasan nanti. Tapi baca kalau fakta. itu dengan cara-cara konstitusional, artinya apa? Hanya melalui subjek DPR. DPR loh sebagai wakil rakyat yang punya legal standing untuk melakukan impeachment secara konstitusional sudah bilang adalah DPR, bukan rakyat Indonesia. Ya. Tapi kalau orang Indonesia bilang kita gulingkan, kita jatuhkan dia, masuk gak? Setiap orang, Pak, baca unsurnya. Setiap orang. Anda tahu norma hukum itu ada 4 karakteristiknya: verboten, geboten, toestemming, uitzondering. Apakah dikecualikan? Termasuk Abbott and Costello. Ya, Anda harus paham itu. Ini norma larangan. Kalau itu dilanggar, berarti ada konsekuensi ancaman pidana. Kenapa Anda katakan presiden tadi? Kalau bisa lah Pak Prabowo memaafkan, katakanlah begitu. Itu tandanya efek jerah itu ada hari ini. Ya. Orang takut juga dengan statement-statement yang inkonstitusional tadi. Bayangkan Pak, sorry saya kasih contoh. Putusan MK nomor 105 tahun 2024 menguji Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 2. Mengirimkan informasi elektronik, isinya kebencian. Ya. Kalau tidak ada resiko yang timbul nyata, tidak ada korban, belum bisa. Bang Eman tuh. Tapi Bang, halnya lain. itu kejadian bulan Maret diputus MK. Bagaimana yang kejadian Agustus kemarin? Orang kirim, ayo kita bakar, ini segala macam. Bang, negara hukum itu harus ada jaminan untuk ketertiban masyarakat, harus ada jaminan untuk keamanan negara. Termasuk ini mengancam? Itu adalah pasal yang sudah Termasuk Saiful Mujani menurut Anda mengancam? Saya katakan sudah tergambarkan dia di dalam pasal 193 titik. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Red Bersama. Yang bisa menurunkan Prabowo ya turun ke jalan. Tapi masyarakat sipil juga lemah, Profesor, karena disiram, yang kritis, yang tidak dipilih. Ya faktanya seperti itu, tapi Anda nggak bisa berharap sama DPR untuk ngurusin ini. Nggak bisa juga berharap pada pemilu 2029. Karena apa? Ya pemilunya sudah otokratik. Apa yang bisa kita harapkan? Gitu. Kalau kita mau memperbaiki negeri ini ya caranya ya kayak 1998 lagi. Kalau lo senang dengan ini, hidupilah itu, gitu loh, jalanilah itu. Gue sih nggak suka, gitu loh. Nggak tahan dia kayak gitu. Oh, itu Gibran yang mau dimaksudkan kan untuk meyakinkan agar DPR mengambil bolanya gitu loh. Tapi kan nggak berhasil. Nah sekarang mereka kelihatannya melihat bahwa memang kalau mau jadi Gibran dari pembahasan sebelumnya kan kita tahu, jadi kalau dari sisi mereka Gibran ini harus dihentikan sekarang. Sebab jika tidak ini panjang nih, bisa sampai 2044. Oleh karena itu sekarang mereka maju dengan gagasan jalanan, tekanan jalanan. Ini kan inspirasinya dari 98. Jadi mereka akan menjadikan kalau berhasil impeachment itu kan Gibran kemudian secara konstitusional akan dilantik menjadi presiden, tapi tidak penuh sampai masa jabatan selesai. Jadi kayak Habibie akan diberikan semacam mandat. Kalau waktu 98 kan reformasi gitu loh, bahwa harus dilakukan pemilu yang dipercepat dalam waktu 1 tahun, kira-kira itu. Jadi sama, sebelumnya mereka targetnya menghentikan Gibran, tapi sekarang dengan menurunkan Prabowo. Itu yang dimaksud Profesor Saiful Mujani. Jadi mereka mengambil jalannya Habibie, itu kan bisa terbaca dengan jelas gitu. Dan mereka akan memberikan mandat itu untuk dijalankan oleh wapres yang dilantik jadi presiden, barangkali hanya diberikan waktu setahun, habis itu pemilu dipercepat. Tetap saja ini inkonstitusional ya. Karena jika jalur itu yang ditempuh ya berarti di publik, di grassroots itu harus beli dulu gagasan mereka. Masalahnya ini kan kelompok 24% lah kira-kira gitu ya, yang mayoritas yang 58% kemarin ini kan diem, tapi kan mereka kan silent majority. Jangan lupa dengan beberapa kali survei sejak 2024 terhadap Presiden Prabowo, sekarang kan approval rating presiden itu kan di 80%-an. Ini harus dibaca bahwa dukungan kepada presiden itu telah bergeser dari modal awal 58% hasil pilpres menjadi 80% sekarang. Jadi artinya sudah ada swing dari kelompok 24-16 ini yang sekarang melihat dan mendukung kinerja presiden. Jadi artinya di kubu mereka sebetulnya sudah mengalami penurunan dukungan. Dari video yang tadi yang sudah kita lihat bersama, ya memang di situ terlihat dijelaskan oleh Saiful Mujani kenapa dia berpikiran seperti itu. Ya, berpikiran seperti itu. Bagi Saiful Mujani ternyata
Prabowo itu sudah tidak bisa dikasih tahu, sudah tidak bisa dinasehati. Kalau mau melakukan impeachment terhadap DPR melalui kerangka hukum yang sesuai regulasi, udah gak mempan lagi menurut Saiful Mujani. Karena ternyata kenapa Saiful Mujani itu berupaya untuk memprovokasi masyarakat untuk melakukan makar atau menggulingkan Prabowo seperti tahun 98 teman-teman aktivis menggulingkan Presiden Soeharto. Karena kalau di impeachment melalui regulasi yang ada, Gibran ini akan menjadi wakil presiden, dan terus setelah selesai menjadi wakil presiden, menjadi presiden, Prabowo turun, Gibran menjadi presiden, kemudian pemilu berikutnya Gibran akan semakin kuat, 2 periode. Makanya diambil jalan kudeta seperti itu, makar. Ya. Pak Prabowo, pesan saya, semoga Pak Prabowo semakin tegas. Yang mengarah ke makar, sikat. Proses hukum, penjara. Koruptor, sikat. Penjara, miskinkan. Semua hartanya tarik ke negara untuk kesejahteraan rakyat. Nggak usah ragu-ragu, selama apa yang Pak Prabowo tegaskan itu sesuai koridor hukum, saya yakin rakyat mendukung. Semoga Pak Prabowo semakin tegas dalam apapun, sehingga rakyat semakin sejahtera di bawah pimpinan Pak Prabowo. Wassalam.